Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami calon guru penggerak angkatan 9 kelompok 2 dengan anggota Umi Susilawati, Linawati Ningsih Indria Sujarwati. akan melakukan praktek supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Indri. Selamat siang Bu Ya, Lina. apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Lina? Puji Tuhan, saya juga baik dan sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Indri. Hari ini kita akan melakukan prasupervisi ya. Iya, Bu Lina. Sebelumnya nanti Bu Indri akan melakukan kegiatan coaching ya. Nah, jadi kegiatan prasupervisi ini nanti kompetensi intinya adalah tentang present, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Nah, kira-kira Bu Indri dalam kegiatan hari ini saya kegiatan yang akan Bu Indri lakukan besok itu saya bisa membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya pengen mengembangkan kompetensi yang kedua, Bu. Jadi yang mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ya, itu berarti bagaimana nanti Bu Indri, apa yang Bu Indri inginkan terhadap kegiatan itu untuk saya amati itu, yang spesifiknya yang mana itu? Dalam mendengarkan aktif dari coach kepada coach, karena kemarin saya waktu berlatih atau waktu saya melakukan coaching yang pertama itu saya kurang fokus dalam mendengarkan dari coach. Jadi permasalahan itu tidak saya untuk fokusnya kemudian mendengarkannya itu kurang begitu fokus. Jadinya makanya ini yang menjadi ganjalan saya. Jadi saya ingin meningkatkan di situ dan saya ingin untuk Bu Lina mengamati tentang yang mendengarkan aktif. Jadi kalau menurut penilaian Bu Indri yang sudah Ibu lakukan itu untuk fokus kepada praktek coaching itu masih kurang ya? Iya, betul, ya. Bu, iya. Jadi harapannya apa nanti Bu Indri dari observasi yang akan saya lakukan nanti? Harapannya saya bisa meningkatkan kemampuan saya untuk mendengarkan aktif dari coaching. Oh ya, berarti harapannya supaya nanti Bu Indri bisa lebih fokus ya, mendengarkan secara aktif ya. Iya, betul sekali. Percakapannya dengan coach ya. Oke Bu Indri, nanti semoga praktek coaching yang akan Bu Indri lakukan itu nanti berhasil dan berjalan lancar, terutama di dalam aktif mendengarkan coaching itu nggih. Ya, semoga sukses nanti Bu Indri di dalam melakukan praktek itu. Iya Bu Lina, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Indri. Saya mohon maaf hari ini saya pamit dulu karena masih ada kegiatan yang lainnya. Baik Bu Lina, semoga besok berhasil. Amin. Selamat. Kita tunggu juga Bu Lina. Oke. Selamat siang Bu Susi. Selamat siang Bu Indri. Apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Bu Indri gimana? Alhamdulillah baik juga. Syukurlah. Habis mengajar ya Bu Susi ya? Iya Bu, masih agak capek banget ini. Kemarin Bu Susi mencari saya ya? Iya Bu Indri, karena tempo hari kita itu cuman bisa ketemu lewat Google Meet ya. Iya, betul sekali. Terus saya itu kok rasanya gemes gitu loh, pengen banget kalau ngomong itu pengen secara langsung. Kalau lewat telepon atau lewat Zoom itu kayak kurang gitu. Ya kurang mantap gitu. Ya, jadi hari ini saya berharap Bu Indri ada waktu luang. Saya ingin sharing tentang sedikit mungkin permasalahan di sekolah saya. Baik Bu Umi ya, Bu Susi ya, Bu Umi. Saya hari ini kebetulan tidak ada kegiatan apa-apa. Nanti setelah jam 1 baru saya ada acara. Nah, dari percakapan kita ini Bu Susi ingin menyampaikan apa kira-kira yang menjadi tadi keluh kesahnya dan ingin disampaikan kepada saya?
Iya Bu Indri, sebelumnya saya itu punya satu tujuan nggih. Saya berharap setelah kita nanti ngobrol, saya mendapatkan solusi yang mungkin selama ini tidak terpikirkan. Makanya hari ini saya berharap sekali ada bantuan dari Bu Indri, agar saya bisa menemukan langkah-langkah terbaik untuk penyelesaian masalah saya. Langsung saja nih Bu Indri, saya cerita permasalahan. Silahkan ceritakan apa yang menjadi unek-unek. Jadi gini, di sekolah saya itu ada satu orang guru yang sampai hari ini rata-rata murid saya bukan komplain, nggak istilahnya, mengadu dengan saya. Guru itu kebetulan bukan guru kelas, tapi guru mata. Jadi guru tersebut itu mengampu dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah kebetulan kelas-kelas atau siswa yang mengeluh itu tadi itu ada di kelas atas, dari kelas 4 sampai kelas 6. Dan saya sendiri adalah wali kelas 6. Nah di sini permasalahannya, khusus di kelas saya, murid saya itu sempat mengeluhkan begini. Ketika diajar dengan guru tersebut, anak-anak itu merasa keberatan. Alasannya, Bu ini itu kalau memberi tugas banyak, terus kami capek, dan kalau dari karakternya galak bahasa mereka. Itu saya pahami, namanya juga anak-anak, tapi tetap saya dengarkan keluhan mereka gitu ya. Sampai sejauh ini kan hanya anak kelas tinggi saja yang mengeluh, khususnya di kelas saya. Nah saya khawatir kalau ini dibiarkan, nantinya motivasi belajar anak itu akan berkurang, apalagi di kelas 6. Takutnya nanti akan mempengaruhi di nilai ujian akhirnya. Maka dari itu saya pengen sharing dengan Bu Indri, kira-kira mungkin ada solusi atau arahan bagaimana biar saya bisa mencari langkah yang terbaik di tengah-tengah saya tidak membela siswa saya, tapi saya juga bisa memberi pengertian dengan guru tersebut dengan lapang dada gitu. Berarti permasalahan yang Ibu Umi hadapi tadi tentang siswa dan guru ya. Iya. Nah, Guru kira-kira ini yang Bu Umi sudah mengidentifikasi atau mencari pokok permasalahannya belum dari apa yang sudah dikeluhkan oleh siswa tadi? Sepanjang pemahaman saya, permasalahannya sepertinya kalau dari sisi guru itu dari model mengajar atau gaya mengajar guru tersebut. Mungkin monoton, membosankan atau seperti apa, akhirnya tidak membawa kebahagiaan ketika anak belajar. Nah, kira-kira Bu Umi kan sudah menemukan permasalahannya yang nyata gitu ya. Nah, kira-kira rencana Bu Umi untuk mengatasi hal itu atau memecahkan persoalan itu dengan teman-teman Bu Umi mungkin setelah ngobrol ya tadi dengan temennya, nah itu mungkin ada nanti solusi, rencananya kira-kira apa yang mau dilakukan Bu Umi? Sejauh ini saya merencanakan yang pertama, saya akan mendekati guru tersebut secara personal gitu. Tidak merasa saya menggurui atau ada unsur senioritas. Mungkin saya akan ngobrol dari hati ke hati dengan beliau. Lalu saya akan menanyakan bila mana beliau itu ada permasalahan, mungkin saya masih bisa membantu. Ya khususnya dalam teknik mengajar gitu. Terus yang kedua, saya juga akan memberikan pengertian kepada siswa saya. Saya akan memberikan konseling juga. Sebelumnya juga saya akan koordinasi dengan kepala sekolah. Ya biar sebagai unsur netralitas ya. Iya, betul Biar sekali. tidak ada kesalahpahaman dalam pemecahan masalah ini. Nah, yang dilakukan Bu Umi sudah bagus ya. Jadi ada unsur nanti kepala sekolah yang. Nah, kira-kira selain dengan Bapak Kepala Sekolah, mungkin dengan rekan yang lain ataupun ada peran yang lain yang akan Ibu ikutkan dalam pemecahan masalah ini tidak? Untuk sementara belum Bu Indri.
saya akan mencoba 3 langkah tadi. Ketika nanti memang itu tidak terlalu signifikan hasilnya, saya akan meminta bantuan mungkin untuk guru senior yang memang sudah berpengalaman sekali, bisa memberikan atau mungkin memberi tutor bagaimana cara mengajar yang baik buat kami semua, tidak hanya khusus pada guru yang bersasar. Oke, betul sekali. Memang harus kita dalam mencari solusi itu kita melibatkan teman yang lain biar nanti ada sinerginya antara satu dengan yang lain. Mungkin permasalahan itu tidak hanya Bu Umi yang merasakan, tetapi yang lain juga. Tetapi mau mengungkapkannya tidak sampai. Jadi perlu memang kolaborasi itu, apalagi nanti sebagai penengah kita mendatangkan atau kita mengepak ke Bapak Kepala Sekolah, itu nanti akan menjadi netralitasnya yang akan menentukan itu. Nah, kira-kira komitmen apa yang kira-kira ingin dicapai oleh Bu Umi untuk permasalahan ini? Komitmen utama adalah dengan adanya usaha saya ini nanti ada hasilnya dan menjadi awal yang baik untuk memperbaiki pembelajaran di sekolah kami khususnya ya. Dan juga akan ada evaluasi dari Ibu Kepala Sekolah. Ini tidak hanya khusus pada satu guru saja, tapi untuk semuanya. Jadi kita bersama-sama mengambil hikmah dari permasalahan ini agar kita masing-masing introspeksi dan mengevaluasi gaya mengajar dan lain sebagainya ketika di sekolah. Baik sekali Bu Umi. Jadi memang kita harus punya komitmen dalam mengajar atau dalam mengatasi suatu masalah. Nah, mungkin itu kalau mungkin nanti masih kurang nanti kita bisa lanjutkan untuk diskusi kita untuk yang lain waktu. Nah, untuk hari ini mungkin itu yang bisa kita diskusikan, yang kita mungkin Bu Umi masih kurang jelas atau sudah puas dengan apa yang sudah kita diskusikan ini, atau masih ada ganjalan yang ingin disampaikan lagi? Ya, silakan. Sedikit Bu Indri. Upaya saya tadi, saya akan mengimplementasikan atau istilahnya mengeksekusi rencana saya itu mungkin tidak bisa dalam waktu seminggu ini karena anak-anak sedang asesmen. Jadi saya wacanakan insya Allah minggu depan ketika anak-anak sudah selesai dan kami semua sudah agak ringan beban kerjanya. Oh ya, bagus sekali. Jadi untuk pelaksanaannya itu mau dilakukan setelah asesmen. Tapi kalau setelah asesmen mungkin nanti kita perapotan itu mungkin bisa masih ada waktu sekitar 2 minggu. Oh ya, berarti bisa dipakai waktu itu Bu Umi untuk waktunya. Nah, mungkin itu masih ada lagi yang mau diutarakan selain itu? Itu bagus sekali, kami mendukung apa yang dilakukan Bu Umi. Semoga nanti dalam pelaksanaannya, dalam berkaitan itu bisa berhasil dengan lancar. Itu Bu. Saya juga berharap banyak ketika nanti saya bisa melaksanakan itu semua. Ada umpan balik dari Ibu. Mungkin ketika saya ada kesulitan, saya berharap sekali Bu Indri masih ada waktu untuk saya berkonsultasi. Siap, saya selalu siap ada waktu, tetapi kita harus istilahnya kangsenan dulu karena memang banyak kegiatan yang harus saya lakukan. Begitu Bu Umi. Terima kasih. Maaf, hari ini saya masih ada jam, mau di kelas dulu. Terima kasih Bu Indri. Sampai ketemu Sama-sama. lagi. Iya, terima kasih. Permisi Bu Indri. Monggo Bu Umi. Oke, selamat siang Bu Indri. Selamat siang Bu Lina. Saya senang sekali hari ini sudah bisa mengamati praktek coaching yang sudah Bu Indri lakukan hari ini. Terima kasih Bu Lina sudah mau hadir di sini. Sama-sama Bu Indri. Saya. Nah, kalau menurut Bu Indri sendiri bagaimana kira-kira performan atau penampilan Bu Indri hari ini yang sudah Ibu lakukan dalam praktek coaching? Saya merasa praktek saya hari ini sudah baik Bu Lina.
karena saya sudah merasa saya sudah mengembangkan kompetensi yang mendengarkan aktif. Ya. Apa yang membuat Bu Indri menilai hal demikian itu? Karena tadi saya sudah fokus, sudah memperhatikan coach dalam menerangkan atau mengutarakan permasalahannya, saya bisa mendengarkan dengan baik dan bisa menerima atau memberikan ini pada coach. Ya, baik. Nah, itu dari penilaian Bu Indri ya. Iya. Nah, apakah boleh Bu Indri hari ini saya menyampaikan hasil pengamatan saya berdasarkan praktek coaching yang sudah Ibu lakukan? Boleh sekali Bu Lina, itu malah yang saya inginkan, yang saya harapkan. Ya, mohon maaf nggih, nanti Iya. kalau ada hal-hal yang kurang berkenan nggih. Nah, kalau saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan praktek coaching, memang sudah bagus Bu. Bu Indri sudah melakukan praktek mendengarkan secara aktif ya. Itu saya lihat ditandai dengan ketika coach itu mengutarakan permasalahannya atau sharing, Bu Indri menanggapinya dengan ya, kemudian menunduk dan ya, itu suatu tanda bahwa Ibu itu mendengarkan dengan aktif. Iya, Bu, ya. Tapi ada satu tadi Bu Indri yang masih kelupaan. Tetapi ini juga bagus Bu Indri, karena Bu Indri langsung memancing dengan pertanyaan. Nah, tadi ketika pada waktu tanggung jawab itu ya, tanggung jawab itu ada kelupaan satu. Tetapi itu sudah Bu Indri sampaikan lagi dengan menanyakan, memancing pertanyaan kepada coach. Mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan Bu Susi ya tadi, Bu Susi. Nah, itu jadi yang tadi hampir lupa tidak jadi lupa, karena mungkin Bu Indri sudah ingat itu, jadi pertanyaan itu sudah terjawab semuanya, jadi alur tirta itu sudah lancar begitu, Bu Indri. Nah, saya sangat senang sekali semuanya sudah berjalan lancar. Nah, dari apa yang saya katakan ini, kira-kira bagaimana Bu Indri mendengarkannya, perasaan Bu Indri? Perasaan saya senang sekali Bu Lina. Saya tidak apa-apa Bu Lina, ada masukan seperti dari Bu Lina, saya menerima dengan ikhlas, dengan senang hati apa yang sudah diamati oleh Bu Lina. Ya, karena Bu Indri sudah melakukannya dengan baik itu ya, karena sudah sering kali jadi lebih prigel lagi, lebih lancar lagi. Monggo nanti bisa Bu Indri lanjutkan. Nah, kira-kira rencana tindak lanjutnya akan seperti apa nanti? Rencana saya mungkin saya akan terus berlatih bagaimana cara bisa untuk mendengarkan lebih aktif, dan juga saya lebih memahami lagi, lebih melanyahkan istilahnya, lebih menghafal lagi tentang alur tirta ini. Jadi saya lebih akan terus belajar dan berlatih coaching dengan menggunakan alur tirta. Berarti Bu Indri akan terus berlatih praktek coaching dengan alur tirta ini. Kira-kira kapan dan di mana bisa Bu Indri lakukan, dengan siapa? Kira-kira mungkin saya akan melakukannya dengan rekan sejawat, atau bahkan mungkin dengan siswa atau dengan guru yang lain. Tidak hanya dengan satu guru, itu mungkin juga dengan permasalahan yang tidak hanya dengan kasus belajar di sekolah, tetapi juga bisa kasus-kasus yang lain. Ya, berarti ini akan dilakukan di sekolah nanti ya Bu Indri ya. Semoga nanti dari hasil supervisi yang saya lakukan ini nanti bisa meningkatkan kompetensi Bu Indri di dalam melakukan praktek coaching ya. Jadi Bu Indri masih lebih bisa lebih terampil lagi di dalam melakukan coaching, baik itu kepada siswa ataupun kepada rekan sejawat yang akan dilakukan di sekolah. Begitu Bu Indri. Mohon maaf kalau dalam saya memberikan masukan nanti tidak berkenan, tetapi semoga apa yang saya berikan itu nanti bisa lebih meningkatkan kompetensinya Bu Indri dalam coaching. Terima kasih Bu Lina atas masukannya dan atas yang tumbal balik pada saya yang sudah dilakukan. Semoga itu menjadikan saya menjadi lebih baik lagi dan bisa lebih baik dalam melakukan coaching nantinya. Oke. Jangan segan-segan Bu Lina. Tidak. Untuk saya minta. Kapanpun saya dipanggil atau dibutuhkan, saya akan bisa hadir untuk Bu Indri, tetapi dengan
waktu menyesuaikan saya nggih Bu Iya, Indri Bu ya. Lina, Nggih. terima kasih Sukses sekali. selalu Bu Indri nggih. Amin, Ya, siap. sukses. Ya. Matur nuwun. Matur nuwun Nggih, kembali. sugeng siang. Sugeng siang. Demikianlah praktek supervisi akademik dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.